warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Bersama saya Miss Lely dalam mata pelajaran prakarya. Baik, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Let's pray together. Finish. Baik, untuk video pembelajaran kali ini, Miss Lely akan membahas tentang kerajinan bahan keras, di mana saat ini Miss akan hanya membahas subbab tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Dan untuk buku yang saya gunakan, silahkan lihat buku prakarya kelas 9 penerbit dari Grafindo Media Pratama. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Miss Lely akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras. Tapi sebelumnya harus kita ketahui bersama kompetensi dasar yang harus kita capai. Baik, silahkan diperhatikan. Di sini ada 2 KD. Yang pertama ada KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Dan KD selanjutnya yaitu 4.1 tertulis memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Next, yang harus kita ketahui lagi yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kerajinan bahan keras yaitu mengenal jenis-jenis, sifat, karakter kayu, bambu, dan rotan. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi untuk pembahasan tentang kerajinan bahan keras. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras, seperti contohnya kayu, bambu, dan rotan. Nah, untuk bambu, kayu, dan rotan ini sendiri, kita akan membahas lebih detail lagi tentang jenisnya, sifatnya, karakter, dan teknik pengolahan dari bahan keras itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat, untuk kerajinan bahan keras terdapat jenis-jenis bahan keras. Yang pertama ada kayu, yang kedua ada bambu, dan yang ketiga ada rotan. Kita memulai dari bahan kayu. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang kayu. Kayu juga biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan bahan keras. Adapun beberapa jenis kayu yang harus kita ketahui bersama. Di sini jumlahnya 16 kayu. Kita lihat bersama, ya. Ada kayu jati, kayu meranti, kayu merbau, kayu albasia, kayu cendana, kayu ulin, kayu eboni, kayu tranbesi, kayu songkeling, kayu sungkai, kayu pinus dan cemara, kayu kelapa, kayu mahoni, kayu pulai, kayu ramin, dan kayu aren. Tapi untuk pembelajaran kali ini saya mau Ananda semua mengetahui jenis-jenis kayu yang pada umumnya saja. Jadi saya akan memilihkan beberapa jenis kayu yang biasanya kita dengar atau mungkin biasa langsung melihat di kehidupan keseharian, seperti kayu jati, kayu pinus dan cemara, kayu kelapa, kayu mahoni, kayu eboni, kayu cendana, dan kayu aren. Yang kedua, bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Ada 4 jenis bambu yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah bambu apus, yang kedua bambu betung, yang ketiga bambu gombong, dan yang terakhir adalah bambu tutul. Yang ketiga, rotan. Rotan adalah salah satu hasil hutan di Indonesia karena hampir tumbuh di seluruh hutan Indonesia dan terdapat 21 jenis rotan. Nah, kita lihat bersama. Di sini ada 21 jenis rotan, kita sebutkan satu persatu. Rotan balubuk, rotan tanaman, rotan karot, rotan tohiti, rotan lilin, rotan manau, rotan buyung, rotan batang, rotan seuti, rotan sigiti, rotan sanjak, rotan inun, rotan kalian,
rotan semabur, rotan irit, rotan manautikus, rotan batang, rotan jenang besar, rotan sel, rotan batang susu, dan rotan getah. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari kayu, bambu, dan rotan. Sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu sifat dan karakter kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama, sifat dan karakter kayu. Kayu bersifat keras namun mudah dibentuk, sering dijadikan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, hiasan, patung, dan juga karya seni lainnya. Yang kedua, sifat dan karakter bambu. Bambu mempunyai beberapa sifat dan karakter, diantaranya kuat tarik bambu mendekati 2 kali kuat tarik baja, kelembaban bambu identik besar. Yang ketiga, sifat dan karakter rotan. Struktur anatomi bahan rotan yang berhubungan dengan keawetannya dan kekuatannya antara lain besarnya ukuran pori dan tebalnya dinding sel serabu. Rotan mempunyai batang berduri dan memanjat, tetapi terdapat juga rotan yang tidak memanjat. Nah, jadi kita sudah mengetahui bersama tentang jenis dan juga tentang sifat serta karakter. Sekarang kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Nah, di sini ada 4 teknik pengolahan kayu. Yang pertama ada diukir, yang kedua dibubut, yang ketiga wood bending, yang keempat wood and stone inlay. Yang pertama untuk diukir. Ada beberapa jenis motif yang harus kita ketahui. Nah, di sini ada motif ukir Jepara, yang kedua motif ukir Bali, yang ketiga motif ukir Papua, yang keempat motif ukir Aceh, yang kelima motif ukir Surakarta, yang keenam motif ukir Dayak, dan yang terakhir, motif ukir Toraja. Selanjutnya, teknik pengolahan bambu. Untuk pengolahan bahan keras jenis bambu, dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bambu tersebut diolah menjadi sebuah anyaman yang dapat membentuk benda-benda 3 dimensi, seperti keranjang, vas, dan periuk anyaman. Nah, yang terakhir, teknik pengolahan rotan. Adapun beberapa teknik pengolahan rotan, yaitu yang pertama ada penggorengan, yang kedua penggosokan dan pencucian, yang ketiga pengeringan, yang keempat pengupasan dan pemelisan, yang kelima pengesapan, keenam pengawetan, dan yang terakhir pembengkokan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kerajinan bahan keras, di mana kita sudah mengenal atau mengetahui beberapa poin pembahasannya. Di antaranya adalah mengenal jenis-jenis, sifat dan karakter, serta pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas ada 2 ya. Yang pertama, amatilah benda-benda di sekitar rumahmu, kerajinan apa saja yang berada di rumahmu yang terbuat dari bahan keras. Kemudian, kelompokkan jenis kerajinan tersebut dari bahan kayu, bambu, atau rotan. Jelaskan juga fungsi dari setiap kerajinan ya. Nih contohnya, misal di rumah kalian ada berbahan kayu, yaitu kursi. Kursi fungsinya adalah sebagai tempat duduk. Nah, masing-masing 5, kayu 5, rotan 5, bambu 5. Ya, akan dibahas pertemuan selanjutnya. Jadi good luck dan sampai ketemu.